Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah atau menanglah man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya, hatinya, wa qad khaba, dan sungguh merugilah siapa saja yang mengotorinya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, bahwa Allah telah bersumpah semenjak ayat pertama demi matahari dan duhanya, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan begitu seterusnya, bersumpah bahwa siapa saja yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Apa maksud mensucikan jiwa? Namanya tazkiyah. Itu menanglah orang yang menghiasi dirinya, menghiasi hatinya bil fadail, dengan berbagai macam keutamaan, dengan berbagai macam ketaatan, amal-amal saleh, dan mengosongkan takhliyah, mengosongkan hatinya atau jiwanya, dijauhkannya dari berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa, pelanggaran. Perlu kita ketahui bahwa setiap seseorang melakukan dosa atau kesalahan, tumbuh bintik hitam di hatinya. Jika dosa dan kesalahannya itu dimohonkannya ampun kepada Allah, maka bintik hitam tadi hilang dia. Tetapi jika dia tidak minta ampun kepada Allah, malahan ditambah dosa baru, maka bertambahlah bintik hitamnya. Terus jika ke dosa-dosa, pelanggaran, kemaksiatan dilakukannya, maka lama-lama hatinya kotor, menghitam. Terus kesudahnya hatinya gelap gulita, namanya rana. Kalla bal rana. Rana itu adalah hatinya telah ditutupi oleh kegelapan dosa-dosa. Kalau sudah ini yang terjadi, sulit diharapkan orang itu untuk bersih, untuk tobat, sadar dan insaf. Makanya kita setiap hari disuruh membersihkan jiwa kita, hati kita, dengan banyak melakukan istighfar dan tobat. Setiap kali seorang hamba beristighfar, taubat, itu berarti dia telah mencuci, membersihkan kekotoran yang ada di hatinya.
Dalam salat salah satu doa istiftah kan adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini, Allahumma ighsil. Di akhir salat pun salah satu doa yang diajarkan dan dibaca oleh Nabi sebelum mengucapkan salam setelah innaka hamidum majid, salah satu doa yang boleh baca, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Allahumma inni na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma ighsil qalbi bil ma'i wat thalji wal barad wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minan nar. Itu doa yang dibaca Nabi. Mohon untuk dibersihkan dan disucikan hati dari berbagai macam kesalahan dan dosa-dosa. Pun ketika salat jenazah, kalau kita baca sampai akhir kan begitu juga doanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Sambungannya lagi waghsilhu, cucilah dia kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, cucilah daripada itu semua dengan air. Dilanjutkan juga wa naqihi, dan bersihkanlah dia daripada kesalahan-kesalahannya sebagaimana dibersihkannya kain yang putih. Jadi kita diajari setiap hari, setiap waktu, di mana ada kesempatan, di mana ada peluang untuk terus-menerus membersihkannya, mensucikannya. Kenapa begitu? Ya sama dengan pakaian. Pakaian kan setiap hari kita pakai. Kalau setiap hari dia dipakai itu kotor, kumuh bahasa orang awak, maka harus dicuci setiap hari. Badan pun kan kita mandikan setiap hari. Kalau tidak mandi penuh, mandi sekarek. Tidak kecil orang mandi kucing. Nama-nama leh membuat tapi kadang mandi kucing saya. Aduh, lap-lap sebadan. Yang penting dibersihkan badan. Upaya kita untuk menghilangkan kotoran, daki-daki, debu-debu, menghilangkan bau, membersihkan. Nah, ini dia. Beruntunglah orang yang suka membersihkan jiwanya, hatinya, atau dirinya dari segala sesuatu yang mengotorinya. Apa yang mengotori hati? Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Sehingga kenapa orang bisa gelisah, tidak tenang, tidak tentram, goyang? Karena kotor dia. Jadi kalau timur kita bikin pertanyaan, bahwa mengkuati tidak tenang, di hati itu ada dosa, ada kemaksiatan, ada pelanggaran. Mengkau gelisah. Kenapa cameh? Kenapa bimbang? Kenapa takut? Kenapa khawatir? Ini tidak bersih, tidak tenang. Nah, ketenangan hati itu dengan berzikir, di samping istighfar. Maka disebutkan ala bizikrillah tatmainul qulub. Berzikir mengingat Allah itu menenangkan hati. Sama dengan ikan dimasukkan ke dalam air, tenang dia. Nah, kita sikapi ini sebentar. Tadi Allah telah bersumpah demi matahari, ya.
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus ke bawah. Qad aflaha. Qad aflaha, ayat yang kita baca ini. Qad aflaha itu namanya jawab qasam, jawab sumpah. Setiap sumpah ada jawabnya. Aku bersumpah demi ini. Aku bersumpah demi ini, demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Apa jawabannya? Kalau di sini jawabannya sungguh menanglah. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya, jiwanya, dirinya atau hatinya. Bersumpah Allah menyebutkan itu. Kan banyak itu sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Yang paling singkat, yang paling populer dan yang paling hafal, wal asri. Wal asri. Demi masa aku bersumpah. Apa jawab sumpah? Jawaban sumpah adalah innal insan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa begitu. Di sini apa jawab sumpah? Qad aflah. Begitu pentingnya kita mensucikan hati, membersihkan diri, sangat penting. Setelah selesai berwudu, kita baca syahadatain, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tawab itu mensucikan batin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang suka bertaubat. Intinya termasuk orang yang suka membersihkan hatinya dari dosa-dosa. Taubat upaya dan usaha untuk membersihkan hati daripada kekotorannya. Minat tawabin. Wajalni minal mutatahhirin. Dan jadikan pula aku termasuk orang yang suka membersihkan diri lahiriahnya. Dibersihkan lahir kita daripada najis-najis, kekotoran-kekotoran. Iya. Dua kebersihan. Bersih hati, bersih batin, bersih anggota, bersih lahir. Bersih lahir. Begitu pentingnya menang orang. Yang paling mengotori hati, yang paling mengotori diri, yang paling mengotori jiwa adalah syirik. Syirik, kufur, ingkar, bangkang, sombong, durhaka, dan berbagai macam lain akhlak-akhlak, perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dan sangat diingkari oleh agama. Maka disebutkan situ, beruntunglah orang yang mensucikannya dengan berbagai macam usaha supaya hatinya bersih. Nah, kita cermati sedikit atau sebentar tentang doa yang dibaca tadi. Dalam istiftah dibaca Nabi. Di akhir salat juga diajarkan kita membaca. Ketika orang mati juga diajari. Apa itu? Igsil dan naqi. Ya. Kalau tiba di istiftah, Allahumma naqi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Lalu apa lagi? Allahumma naqi qalbi, bersihkan. Kan 3 kelompok. Yang pertama ba'id, yang kedua naqi, yang ketiga igsil. Ba'id, jauhkan. Ba'id baini wa baina, jauhkan. Ada jarak, baina itu ada jarak. Ini saya contohkan ini kitab saya ini, kita bikin apa yang baina. Nah, ini Quran.
Itu namanya baina. Kitab tafsir Quran di tengah-tengahnya baina. Antara. Bukan pembatas, antara, jarak. Kalau ketemu, tidak ada jaraknya. Sedikit, ada nanti jaraknya. Dan kita minta ba'id, jauh, jauhkan, jauh. Jauhkan baini, antara aku, wa baina, dan antara, ba'id baini wa baina, khotoyaya, kesalahanku. Jauhkan, ba'id. Ba'id itu sigatnya menunjukkan bersungguh-sungguh. Sabana bana, jauhkanlah ya Allah antara aku dan antara kesalahanku, sehingga jaraknya terlalu jauh, bagaikan jarak timur dan barat, tidak bersusu, tidak bertemu-temu. Kenapa begitu? Karena kesalahan itu mengotori. Kesalahan itu dapat mengakibatkan timbulnya kehitaman hati. Ba'id, ba'id jauh. Karena itu kita baca dalam salat, berarti kita meminta kepada Allah, setelah salat ini ya Allah, jangan saya ketemu dengan salah. Sebab kalau jauh kan berarti jangan ketemu. Jangan susu salah. Tetapi karena kita manusia, ya adu-adu selo salah dan keliru, sase berdosa. Tapi tetap kita minta ba'id. Itu satu. Yang kedua, naqi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqi. Naqini alai. Naqini minal khataaya. Memang tak kicu. Ibu-ibu pengicu. Wah asik menerang ibu. Ibu asik loh. Pak Linda. Naqini. Ana naqi. Nuqyah. Ini. Iko baju. Datang menempel ke baju kau. Debu kotor. Ini menempel melake. Lalu kita upayakan supaya berasia. Digunti-gunti ya, dikibe-kibekan atau dikiroan. Kan upaya awak. Asal mulanya terpakai untuk daging yang menempel daging yang tadi itu minyak, gemuk apa namanya, lemak. Upaya seseorang supaya lemak yang menempel pada daging itu dibuang, disingkirkan, sehingga tinggallah daging pade miang sen, daging karandang, daging kadendeng. Dibersihkan. Membersihan itu namanya nuqyah. Tiba di baju begitulah. Allahumma naqini. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahan. Pertanda kesalahan, dosa-dosa itu ladu. Kita minta dibersihkan. Kalau doa yang pertama, ba'id, jauhkan, berarti jangan kanai, jangan tibo, jangan terjadi, jangan kita alami. Jauhkan ya Allah. Kalau naqini lah malaki. Allahumma naqini, ya Allah bersihkanlah aku daripada kesalahan sebagaimana dibersihkannya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minadana, sebagaimana dibersihkannya
kain putih daripada kotoran. Kenapa yang kain putih? Di kain putih itu nampak benar kumuh. Nama nak cok dicuci orang kain putih atau kain hitam? Biar. Bang itu. No sabananya sama-sama kumuh keduanya. Cuma kumuh di kain hitam kok tak nampak amik. Di kain putih nampak. Cuma kacok itu kain putih. Udah pakai pakaian gelap agak jarang dicucinya. Bisa jadi sekali 2 hari atau sekali 3 hari. Hitam, biru tua, coklat tua, pokoknya. Tapi kalau yang putih sari itu. Nah, maka digambarkanlah seorang mukmin itu atau seorang muslim itu bagaikan yang masih bersih. Sekecil apapun kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan, pelanggaran nampak. Nah, selaku dia orang yang bersih, pakaian yang putih dia tidak mau. Tidak amuh no. Pakai itu kumuh diupayakannya. Nyo ingin bersihkan. Doa kepada Allah, Allahumma naqini. Kalau yang ketiga, Allah maksil, igsil. Cuci, itu ya iya. Ada nama cuci tak ya iya. Cuci ngengeh pula. Kalau ada orang nama cuci tak iya, tak pakai iya, anda tahu mau ada mana tu. Cucilah igsil. Secara logika nan dicuci ko sesuatu atau kain nan kumuhnya lah masuk ke sela-sela, ke serat-serat kain. Logika begitu. Tidak muas sekedar dipanganggo, digunti, diganti, dilap-lap. Tidak muas dikiruan sebab kumuh sekolah lah kapatang cek lai lah seminggu nan lalu. Tinggal lah masuk ke dalam, tidak muas dikiruan. Baca caranya dicuci. Mencuci itu pun ada kadang-kadang dengan cuci sendiri. Tiba ditarata mah diampeng ke batu. Nak keluar punya kotorannya. Iksil. Maka ulama membagi, nanti bisa kita cari yang kitab Umdatul Qari yang meringkas, bersimpulkan berdasarkan kitab-kitab lain. Intinya kalau ba'id untuk yang akan datang. Ba'id baini. Ya Allah, jauhkan antaraku dan salah, kan kedatang tu. Ya kan? Salah tu lalu-lalu lah. Salah tu belum terjadi, lalu kita ubah lah. Tolong jawab, jangan sampai basalah. Datang kok, bu. Yang kedua, naqini, bersihkanlah. Berarti kesalahan tu lahdo kesalahan. Masih bisa capek dilap, dibersihan. Sebagaimana kotoran yang menempel di kain bisa capek. Dan ketiga, kesalahan masa lalu dicuci benar. Hebat doa. Sehingga disampaikan Rasulullah sering membaca doa itu, istiftah itu, Allahumma ba'id baini. Dan di belakang salat, setelah salat, sebelum salam, tapeknya setelah inna kami di masjid, itu juga dianjurkan kita membaca. Tapi dek panjang, awak dek panjang kau kan tabi meleh. Doanya panjang amik, meleh pak. Bawa ke panjang amik itu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru masuk Allahumma ighsil qalbi bima'i thalji wal barad wa naqi qalbi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minan nas
wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ma'tam wal maghrib. Tapi itu doa yang kita baca, yang kita kaji. Nabi membaca itu, mengajak kita supaya kita berhasil. Upaya terakhir kita kepada orang nalah mati setelah dimandikan lahiriahnya. Kan lahiriahnya dimandikan tu, jasadnya dimandikan kan? Itu kan melambangkan, menunjukkan kita ingin nyoba rahsia. Dulu nyoba rahsia, nyoba dulu rahsia, dibersihkan, dimandikan jenazah. Sebagainya dulu lahir suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, yang kita minta, mohonkan kepada Allah, bersihkan lahir batinnya. Kalau lahiriahnya lah kita bersihan, mandian, 8 mandian, 3 kali mandi, bisa aja 5 kali, bisa 7 kali, tergantung. Dipakaikan kain putih supaya bersih. Itu upaya kita membersihkan lahiriah. Tapi membersihkan yang batinnya, itu doa. Sehingga dalam salat jenazah, itulah upaya kita supaya lahirnya Allah dan batinnya bersih. Bacanya Allah maghfir lahu, ampuni dosanya, beri rahmat dia, beri afiat dia, maafkan dia, muliakan tampaknya, lapangkan di mana masuk, cuci dia, waksilhu, cucilah dia daripada salah-salah dan dosa dengan air, dengan salju, dengan embun. Dan naqihi, bersihkan dia daripada kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkan, engkau bersihkannya kain yang putih. Itu dalam salat jenazah. Meskipun kebanyakan orang membaca sampai Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai situ banyak orang baca, alasannya itu nenepek. Mana doa kan panjang Allah. Kita kok selalu membanggakan itu nenepek. Dan kita pelajari kan itu. Begitu Nabi mengajari kita, usaha kita untuk bersih. Sampai-sampai Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi ini aku bersumpah. Memang beruntung banyak orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya daripada dosa-dosa, daripada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Lebih-lebih dosa-dosa besar yaitu syirik, kufur, nifak, fasik. Beruntunglah. Dengan apa dibersihkan? Jelas, dengan taubat, istighfar, dan dihiasi. Ini setelah taubat, setelah istighfar, setelah minta ampun, hiasi lagi. Hiasi itu namanya tahliyah, dihiasi. Betul kita seminit lagi, 2 minit lagi, Pak. Tapi mau tanya dulu. Orang dia awak ko sabun mandi, jo sampo. Tu dia giah nyolo badak, jo gincu. Nama duluan. Bu. Bu. Sabun Leafy Boy. Yo Leafy Boy merek nak. No mereknya Leafy Boy. Mereknya Lux. Tu pakai lo sampo. Ambil sampo ibu. Sampo, cap sampo. Aku namanya badak pipa nomor 4. Kau gincu. Nama naba duluan. Ana pakai mandi dulu. Nama dulu beramal saleh, melakukan fadilah-fadilah dengan taubat. Dulu taubat.
Kenapa celepong maksudnya? Dulu tahliyah, mengosongkan hati itu daripada dosa. Nama tahliyah, takhalli, kosongkan hati dengan dosa-dosa, bersihkan. Kalau lah bersih, baru dibadai pajak. Maka dulukan tobat, dulukan istighfar, dulukan kebersihan. Bersihkanlah hati itu dengan tobat, dengan istighfar. Lalu hiasilah dengan al-fadail, dengan berbagai macam keutamaan, amalan-amalan. Aflahat, beruntunglah orang ini. Dan merugilah orang, khaba, sebenar-benar merugi. Mendasa, mengotorinya. Dengan apa dikotori? Itu dengan puncaknya syirik, kufur, engkar, bangkang, durhaka, dosa-dosa, akhlak-akhlak mazmumah, perbuatan-perbuatan tercela, kotor, makin lama makin kotor. Nah, kok berarti dua hal yang berlawanan. Baru nanti ayat berikutnya, contoh kaum yang telah mengotori jiwanya. Kaum Samud. Itu buku di bawah nanti ayatnya fa amma Samud. Kan Samud di bawahnya nak? Kadzabat Samudu bitaqwa. Kaum Samud, kaum yang telah mengotori jiwanya, hatinya, dirinya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kebangkangan, dengan kesombongan. Kotor. Jadi kaum Samud kok contoh. Kaji kita sapagi itu intinya menyatakan bahwa salah satu daripada keberuntungan kemenangan itu adalah mensucikan diri. Sucikan dia daripada kekufuran, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Sucikan dia daripada akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak tercela. Ada dengki, ada sombong, ada ria, ada egois, ada dendam, ada kesumat, ada babulu, ada mangkuruk, macam-macam. Bersihkan. Beruntung. Kemudian hiasilah. Setelah bersih, hiasilah dengan akhlak-akhlak terpuji. Sebab kalau tidak, merugi besarlah orang yang mengotori jiwa. Itu kaji kita sepagi ini. Mari kita senantiasa minta ampun, bertobat dan memohon maaf kepada Allah. Dan marilah kita hiasi diri kita dengan selalu memberi maaf kepada orang lain. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Di akhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.